Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Rohmani Galura Kasiwi. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 3 Penyutraan, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan pertama kategori 2 tahun 2024 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 18 Oktober 2024 di kelas 5 dengan materi zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, sebelum memulai materi, kalian lihat sekeliling kalian terlebih dahulu. Topinya yang masih di topi silahkan dibuka. Topinya masukkan ke dalam kantong atau ke kolong meja, boleh ya. Sudah siap? Alat tulisnya bisa dikeluarkan. Keluarkan alat tulisnya. Alat tulisnya keluarkan. Tapuk 1, tapuk 2, tapuk 3, Semangat. tapuk 4, Konsentrasi. tapuk 5. Siap belajar. Oke. Yang datang paling awal siapa? Oh, Denny S. Silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah padaku ilmu dan tambahkan padaku pemahaman. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berdoa, kita pembiasaan membaca surat-surat pendek. Dimulai dari surat Al-Lahab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abil lahabi wa tab. ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu ammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul adzim. Baik anak-anak, kalian lihat di sekeliling kalian, apakah teman kalian ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Tika. Kenapa? Sakit. Oke, mari kita doakan semoga Tika segera diberi kesehatan dan bisa belajar lagi bersama kita di kelas 5 ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Baik. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional sebagai bentuk rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Bisa berdiri anak-anak? Indonesia dalam airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, desaku, rakyatku,
kalian bisa duduk kembali. Terima kasih. Ada yang masih ingat materi kita untuk pertemuan yang kemarin, yaitu tentang ibadah wajib dan ibadah sunnah. Ibadah wajib dan ibadah sunnah. Yang termasuk ibadah wajib, yaitu diantaranya adalah zakat. Dan yang sunnah adalah infak, sedekah, hadiah, dan lain sebagainya. Oke, untuk itu masih berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari kali ini, yaitu tentang memaknai makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Untuk lebih jelasnya, nanti kita pelajari, kita amati video pembelajaran kita kali ini. Namun sebelum masuk ke dalam materi, Ibu harapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Kemudian dapat membedakan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Kemudian dapat mempraktikkan makna dari zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Apakah kalian rasakan ketika memasuki bulan Ramadan menuju kepada Hari Raya Idul Fitri? Senang, bahagia. Nah, kemudian apakah kalian pernah melihat di sekeliling kalian, baik itu tetangga, saudara, yang tidak memiliki makanan, tidak memiliki baju atau pakaian baru, dan lain sebagainya? Ada yang pernah lihat? Pernah. Kalau ada yang seperti itu, apa yang kalian rasakan? Sedih. Terus ada lagi? Kasihan. Ya, untuk itu dengan materi kita kali ini kita akan membahas kenapa kita merasa sedih, kasihan ketika melihat tetangga atau teman-teman atau saudara kita yang tidak mempunyai cukup uang, cukup makanan, cukup harta untuk Hari Raya Idul Fitri. Ya, kalian simak dulu sebelum masuk ke dalam materi. Baunya enak. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Ya, dari video tadi apa yang dapat kita ambil? Ada permasalahan dari video tadi? Ada, apa Heru? Ada yang tahu? Sedekah. Terus? Berbagi, harus berbagi. Oke. Kenapa kita harus berbagi? Atau kenapa kita harus bersedekah? Wajib. Ada yang tahu? Nah, untuk itu kita akan mempelajarinya di materi kita kali ini ya. Begitu, kalian bisa simak video pembelajaran kita kali ini. Kemudian ada infak. Infak merupakan pemberian harta secara sukarela tanpa batas minimal. Bisa disimak dulu anak-anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak juga biasanya diberikan untuk tujuan tertentu seperti pembangunan masjid, membantu korban bencana, atau kegiatan sosial lainnya. Yang ketiga ada sedekah. Sedekah merupakan pemberian harta secara sukarela dengan niat yang sama seperti infak, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sedekah memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan infak, baik dalam bentuk harta maupun tenaga, seperti senyum, kata-kata yang baik, atau... Baik,
Sekarang kalian sudah melihat, menyaksikan atau menyimak video pembelajaran terkait materi kita kali ini. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Karena jumlahnya di sini ada 14 orang karena tidak masuk 1. Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Ya, kita bagi. Nanti di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, dan yang ini kelompok 3. Oke. Nanti Ibu akan bagi kalian 3 permasalahan yang berbeda. Baik itu dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ada permasalahan yang harus kalian selesaikan dari video yang akan nanti Ibu share ke kalian melalui WA group ya. Sekarang kita bagi dulu kalian menjadi 3 kelompok tersebut. Kita kocok. Kelompok 1 kita ada 5 orang ya. Ya, Henry. Silakan, siap. Selanjutnya 5 orang ya, baru 1. Berarti 4 lagi. Dini S. Oke. Langsung berkelompok menjadi kelompoknya masing-masing yang sudah ditentukan tadi. Silakan. Sudah? Sudah? Sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, oke. Baik anak-anak. Ibu sudah share video permasalahan yang harus kalian kerjakan. Kalian harus pecahkan kasusnya. Ibu sudah share di WA group masing-masing. Ya, di WA group kita. Nanti kalian kerjakan, kalian selesaikan bagaimana permasalahannya dan harus bagaimana kalian menyelesaikannya dari permasalahan tersebut. Ya, ini LKPD-nya. Silakan kalian berdiskusi. Silakan didiskusikan. Yang itu. Mana ada permasalahannya? Dari videonya tadi? Masalahnya sudah? Sudah dikerjakan? Untuk permasalahan ini? Sudah dikerjakan? Sudah? Kelompok 1? Boleh. Silakan kerjakan sesuai kelompok. Permasalahannya sudah tadi ya? Ada berapa permasalahan di kelompok 1 ini tadi? 2, 3. Sudah? Sudah dikerjakan semua? Baik, kita ice breaking dulu saja ya. Masih ingat dengan tepuk semangat? Masih, oke. Kita tepuk semangat dulu biar tetap semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Masih semangat. Untuk kelompok 1 tadi videonya sudah di-share di grup. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 juga sama. Baik, sekarang kita presentasikan hasil diskusi kalian. Dikocok atau sesuai urutan? Siap? Untuk yang presentasi pertama, yaitu kelompok
Kelompok 1, silakan kelompok 1 untuk presentasi hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan beranggotakan saya Tasya, saya Anin, saya Dika, saya Anggi, Silakan. Oke. Di video yang kami simak Yang keras, Nin. 1. Kenapa kita wajib membayar zakat fitrah? 2. Kenapa zakat fitrah itu ada yang memakai beras dan ada yang memakai uang? 3. Bagaimana tata cara membayar zakat? 1. Karena zakat fitrah termasuk rukun Islam yang keempat dan zakat fitrah bernyata untuk membersihkan harta dan pelengkap ibadah kita. 2. Tata cara membayar zakat. Kita pergi ke masjid, kemudian menyerahkan zakat kita kepada amil zakat. Oke, dari kelompok 1 ada yang mau bertanya? Oh, silakan Tata. Berapa jumlah uang yang harus dibayarkan untuk zakat? Oke, silakan dijawab. 2,5 kilogram beras. Jika harga beras 10.000, maka uang sebanyak 10.000 kali 2,5 kilogram isinya adalah 25.000. 25.000 jika diuangkan. Itu ta, jika diuangkan uangnya 25.000. Karena dari zakat yang harus dibayarkan kalau beras itu adalah 2,5 kilogram beras. Dan jika diuangkan itu senilai harga beras tersebut jika dijual. Ketika dijual harganya 10.000 per kilo harga berasnya. Berarti untuk uang yang harus dizakatkan yaitu 2,5 kilogram beras dikali harga beras tersebut yaitu 10.000. Jadi kalau diuangkan zakatnya senilai 25.000. Oke. Ada lagi yang mau bertanya dari kelompok yang lain? Tidak, sudah jelas? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Untuk selanjutnya. Kelompok 3. Silakan, kelompok 3 maju. Untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan beranggotakan saya Deni, kemudian hasil diskusi. Yang dinilai bukan banyak tidaknya pahala kasih soalnya ikhlas, tidaknya suka memberi bisa jadi yang sedikit nominalnya justru lebih besar pahalanya dan yang besar nominalnya justru lebih sedikit pahalanya karena yang dilihat ikhlas tidaknya kita memberi. Oke, ada yang bertanya dari kelompok yang lain? Sudah jelas? Jadi, yang menentukan kita berinfak ataupun bersedekah itu bukan dari nominalnya. Nominal itu besarannya uang atau sesuatu yang kita berikan ya. Bukan, tapi dilihat dari apanya? Dari ikhlas tidaknya kita tinggal kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kami dari kelompok
Kami dari akan menyampaikan hasil hasil diskusi kami. saya Saya Wildan, dengan nama beranggota, saya Wil. saya Wildan. Oke. Ya, jawabannya. Oke. Baik anak-anak. Untuk dari hasil diskusi tadi, apa yang dapat kalian ambil dari hasil diskusi kalian tadi? Tadi tentang zakat. Bagaimana? Zakat. Zakat itu wajib atau tidak? Wajib hukumnya. Nah, zakat itu dikeluarkan pada waktu seperti apa? Waktunya? Bulan Ramadan? Sesudah atau sebelum? Ya, ketika bulan Ramadan, akhir Ramadan dan sebelum Idul Fitri itu waktu dari pemberian zakat, pembayaran zakat ya. Kemudian bagaimana cara berzakat? Tata caranya bagaimana? Yang pertama, pergi ke masjid, kemudian menyerahkan zakat kita kepada amil zakat. Kemudian kita ijab qabul sebagai bentuk zakat kita. ya, yang ketiga itu ijab qabul sebagai bentuk bahwa zakat kita sudah diterima oleh amil yang nantinya akan dibagikan kepada siapa? Kepada yang berhak menerima zakat. Ya, yang berhak menerima zakat itu ada fakir, ada miskin, ada mu'alaf, ada fisabilillah, atau orang yang sedang dalam perjalanan. Kemudian anak yatim juga boleh ya. Oke, dan lain sebagainya. 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Nanti oleh amil itu diserahkan kepada 8 asnaf tersebut yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, itu tata cara membayar zakat. Kemudian dari kita membayarkan zakat, bagaimana lagi? Berupa apa saja yang dapat kita zakatkan? Uang, beras, baju apakah masuk kepada zakat? Tidak. Ya, uang dan beras yang dikeluarkan untuk berzakat. Kalau berzakat berupa beras, berapa nominalnya? 2,5 kilogram beras. Kalau diuangkan 25.000, kalau diuangkan harga berasnya misal 10.000. Nah, kemudian dari sedekah. Oke, jadi sedekah itu sunnah atau wajib? Sedekah sunnah atau wajib? Sunnah. Nah, sedekah itu apakah yang dinilai dari jumlah uangnya atau jumlah barangnya? Atau yang dinilai atau apanya? Ikhlasnya, betul Fania. Yang dinilai adalah ikhlasnya, bukan dari jumlahnya ya. Kadang yang kita berikan, misal kita berikan besar uangnya, nominalnya, tapi hanya untuk ria atau sombong. Nih, aku bersedekah kepada si A dengan uang 50.000. Masa kamu cuma 500? Misal. Tapi itu pahalanya sedikit. Kenapa? Karena tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian dari orang lain. Nah, yang bagus itu ketika kalian berinfak ataupun bersedekah, hanya kalian yang tahu, orang lain tidak usah
tahu itu yang lebih bagusnya. Jadi tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Dan tangan yang kanan ketika bersedekah, tangan yang kiri tidak terlihat. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika kalian memberi, usahakan orang lain tidak tahu. Berarti itu kalian sudah benar-benar ikhlas dalam memberi. Oke, kemudian dari kelompok 3 tadi, yaitu tentang infak. Hukumnya apa? Sunnah. Nah, infak itu tadi hampir sama dengan sedekah. Yang dilihat adalah ikhlasnya. Ya, sama tadi yang dinilai adalah ikhlas tidaknya ya. Sedekah juga sama. Bedanya infak dan sedekah itu apa? Kalau sedekah itu yang diberikan berupa apa? Uang, makanan, baju, bahan pokok seperti beras dan lain sebagainya. Buah-buahan boleh, makanan masuknya. Ya, kalau sedekah itu yang diberikan tidak harus selalu uang atau bentuknya harta. Tidak harus selalu itu, tapi berupa barang, berupa makanan, senyuman, itu bantuan kepada orang lain itu termasuk sedekah. Sedangkan infak memberi apa? Memberi Uang. Ya, kalau infak itu memberi uang, memberi makanan itu dengan tujuan kemaslahatan, ya, kemakmuran rakyat. Kalau infak bisa juga dengan menyumbang ke masjid, pembangunan masjid, pembangunan jalan, ya. Nah, sedangkan sedekah itu hanya memberi sesuatu dengan hati ikhlas kepada orang lain, kepada yang membutuhkan. Baik, dari kegiatan tadi, sekarang Ibu ingin tahu sudah seberapa paham kalian dengan materi kita kali ini? Silakan lihat kuis yang ada di depan ini. Kita jawab bersama-sama. Oke? Coba. Yang mana? Yang mana? Salah. Yang mana yang betul? Suci. Oke. Ulang lagi, siap. Zakat fitrah. Betul atau salah? Betul. Oke. Selanjutnya. Bonus poin ini. Nomor 3. Nisab adalah Yang mana? A, B, C. C, Cina. Betul. Ini selanjutnya Ibu sudah share ke grup tentang tugas yang harus kalian kerjakan dari evaluasi kita kali ini. Silakan dibuka. Ya, silakan dikerjakan. Ya, ini kelompok ini. Ya, itu silakan kerjakan. Dari pembelajaran kita kali ini, apa yang menyenangkan untuk kalian? Ini belajar tentang infak, terus belajar tentang zakat, belajar tentang sedekah dan hadiah, itu yang menyenangkan katanya ya. Kalau yang tidak menyenangkan atau yang dirasa sulit dari pembelajaran kita kali ini, mempresentasikannya. Terus ada lagi? Membacanya, cara membaca atau cara mempresentasikannya. Oke. Ya, dari kegiatan ini kita tadi sudah membuat kesimpulan
dan sudah merefleksikan kalian apa itu yang menyenangkan, apa yang tidak, dan bagian mana yang sulitnya ya. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan, yang bisa Ibu kita pelajari kali ini. Untuk materi kita selanjutnya itu penerapan dari zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Jangan lupa untuk dipelajari di rumah. Kita tutup dengan hamdalah, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.